Itu merasa berada di penjara suci gitu. Aduh. Nama saya Gunawan Saputra dari Garut Selatan. Nama saya Arina Honafa Kursi. Nama lengkap mungkin Muhammad Reis Aziz Mutakin, asal Majalengka, Jawa Barat. Saya Nanda Aulia, asal dari Pangandaran. Saya Hayu Rahayu, asal dari Cirebon. Saya Alfi Alfani Rija Pauji dari Kota Banjar. Sebenarnya kalau pertama kali mesantren itu dari kecil, soalnya saya itu santri kalong ya gitu. Awalnya ya jauh dari orang tua ya sedih awalnya, terharu gitu. Nangis, jujur nangis. Ya sedih gitu, banyak nelfon orang tua gitu. Karena memang ketika saya kecil sudah tidak satu rumah dengan orang tua. Jadi tidak terlalu sedih bagi saya gitu, karena memang sudah terbiasa. Pertama, perasaan saya itu sangat senang sekali gitu. Karena memang pesantren itu adalah cita-cita saya sejak dulu. Tapi saya tidak diizinkan oleh orang tua saya. Ketika saya ke pesantren awal itu merasa berada di penjara suci gitu. Ya yang biasanya di jalan nongkrong, ngopi. Pernah, ada masa-masa pernah itu. Pas awal masuk udah ngeliat yang kayak gitu, dari situ mikir harus hidup sehat, harus hidup sehat, harus hidup sehat gitu. Nggak terlalu parah sih, setelah 3 atau 4 bulan gitu. Karena emang mayoritas kebanyakan anak-anak yang baru udah pada kena. Saya pernah mengalami itu sampai saya pulang berobat selama 3 minggu karena di tangan itu parah, jadi tidak bisa menulis. Menurut saya sih kalau budug itu kayak maaf ya jijik yang gitu, kotor banget. Gimana prinsipnya gitu, nggak semuanya yang pesantren itu harus budug, nggak gitu. Tapi gimana kita bisa jaga diri, bisa jaga kebersihan, ya bisa terhindar dari budug itu, gitu sih. Masuk SMA kebetulan saya itu masuk bareng sama pacar saya gitu. Kalau menjalin itu belum pernah ya, belum pernah. Kalau misalnya rasa suka, ngefans gitu, ada. Gara-gara dia itu hatam alfiyah dan lain sebagainya. Emang dia itu cerdas gitu orangnya, tapi dia pendiam. Kalau perasaan ada lah, mungkin itu kan manusiawi dan normal ya. Kalau masalah cinta belum pernah kalau di pesantren. Karena pesantren juga baru 2,5 tahun lah. Sekarang ya sekarang lagi kali. Mungkin itu menjadi sunatullah menurut saya. Pernah pas menginjak tahun kedua. Yang pasti hambatannya kan takut ketahuan sama pengurus. Kalau ketahuan nanti kan di sidang. Yang ditunggu-tunggu itu waktu sekolah gitu. Kalau nggak nitip surat ke temen ya sekelebat lah ketemu gitu. Itu udah bikin seneng gitu. Cinlok, bingung saya tuh. Belum pernah, karena sulit memilih kali ya. Karena terlalu keseruan bermain bola gitu sama teman-teman, kadang sampai lupa waktu dan telat berjamaah maghrib. Itu saya pernah diberdirikan di depan, dicambuk pernah pakai sejadah sama Pak Kiai gara-gara telat berjamaah gitu. Jadi dulu itu harus selalu ikut berjamaah setiap waktu. Lebih seringnya sih ngelanggar bahasa. Pesantrennya dulu pesantren semi modern yang mengharuskan berbahasa minimal bahasa Indonesia. Dianjurkannya itu kan bahasa Arab sama Inggris. Nggak sholat jamaah lebih dari 3 kali, terus keluar tanpa izin. Pernah, jujur pernah. Diapain? Digantung. Gara-gara apa? Keluar itu gak izin. Tangannya digantung selama 2 jam. Karena memang pesantrennya baru-baru, perihal hukuman nggak pernah. Karena memang gak ada aturan yang tertulis. Tapi kalau bentakan-bentakan ada, itu dari senior ataupun dari dewan pengasuh. Ya mungkin itu hal biasa lah.
Aku gak tahu gimana jadinya kalau aku cuman sekolah aja gitu. Aku banyak relasi pertemanan. Pusatnya ilmu itu di pesantren, di sekolah gitu. Contoh saja di Aliyah. Di Aliyah memang belajar fikih memang, tetapi tidak sedetail apa yang diajarkan di pondok pesantren. Di pondok pesantren itu langsung dari sumbernya, langsung dari kitabnya, dan guru itu memaparkan langsung apa-apa yang dijelaskan di dalam kitab itu. Ya, menurut saya bagusnya pesantren itu buat mendidik, mengelola diri gitu, supaya lebih mandiri lah. Bukan hanya keilmuan, di sana kita bisa belajar akan sosial, terus bisa menghargai orang, bisa ngerti karakter orang, kayak gitu. Kita diajarkan sopan santun, aturan dan etika yang baik. Bagusnya jadi melatih kepada diri sendiri sih kalau saya. Jadi ya niatnya sih pesantren ya supaya inilah jadi lebih rajin ibadahnya. Yang tadinya lupa ya bisa jadi ingat, diingetin sama teman-teman. Pesantren ini salah satu fasilitator untuk para kaum-kaum ya seperti kita gitu, untuk lebih memaksimalkan waktunya kepada hal-hal yang intinya lebih bermanfaat gitu. Mungkin salah satunya kalau ngeliat orang lain ditengok gitu kan, itu bisa buat aku sedih. Karena ngingetin juga dengan jarak yang terhitung sangat jauh. Ketika isi dompet mulai mengering, kadang merasa sedih juga gitu. Gelisah lah, resah dan gelisah gitu. Sedih kalau lihat orang lain gak peka paling kayak gitu. Yang gak pekanya ya kadang-kadang suka aneh aja, kayak ada sampah penuh kayak gitu, jarang diambil kayak gitu. Ya pengennya sih lihatnya peka, masa harus saya aja yang turun tangan terus kayak gitu. Ya pas awal-awal masuk biasanya kan pas azan maghrib itu biasa nongkrong di jalan sama teman-teman, langsung pulang ke rumah. Ya ini pas adzan maghrib harus berjamaah gitu, dan banyak ajakan-ajakan dari orang yang tidak kenal. Disitulah saya merasa bersedih gitu. Di Mahad sekarang nih, ya mungkin masalah kalau udah stres mikirin tugas banyak, harus ini dan itu gitu, ya mungkin itu benar-benar titik puncaknya sedih gitu. Saya pernah hampir 1 tahun gak pulang, itu sedih banget, parah. Saya lebih bisa menghargai lah sesama, bisa menghargai orang yang lebih tua, terutama kepada orang yang berilmu. Dari ilmu-ilmu yang saya terima dari guru saya gitu, alhamdulillah lah ada perilaku-perilaku baik yang bisa diterapkan di keseharian saya gitu. Ya pokoknya aku banyak ilmu tentang kemanusiaan di pesantren itulah. Banyak ilmu tentang kemanusiaan, ilmu bersosialisasi, ilmu pengabdian, ilmu mengaji, dan masih banyak lagi. Yang didapat mungkin cara bersosialisasi dengan masyarakat luas, khususnya kan ketika ada semacam acara-acara gitu. Kemampuan public speaking tuh emang bener-bener saya rasakan gitu. Keberanian untuk tampil di muka umum tuh emang saya dapatkan dari pesantren gitu. Saya pertama kali mengemudi mobil itu saya dulu diajarkan di pesantren, mengembala ternak, mengelola tanaman dan lain-lain.